Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, puji dan syukur atas kasih setia Tuhan kita dapat dimampukan hingga pada saat ini. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan 28, dengan judul perikop lahirnya Samuel. Di sini saya memberikan tema yaitu keteladanan iman dari seorang Hana. Firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai seorang perempuan yang bernama Hana, di mana melalui iman, ketekunan, kesetiaan di dalam doanya, ia mengalami suatu mukjizat Tuhan yang mengubah hidupnya. Hana adalah seorang perempuan yang begitu merindukan seorang anak, karena selama bertahun-tahun ia tidak bisa memiliki anak. Tentu ini menjadi sumber kesedihan yang mendalam bagi seorang Hana. Ditambah lagi berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Adanya tekanan sosial, di mana dalam kebudayaan pada waktu itu mereka menganggap ketika perempuan melahirkan anak, terlebih lagi anak laki-laki, ia akan dipandang sebagai perempuan yang mulia. Namun sebaliknya, ketika perempuan tidak dikaruniakan keturunan, ia akan dipandang sebagai kutukan, aib, dan lain sebagainya. Kemudian Hana juga mendapat tekanan dari istri yang lain dari suaminya, yaitu Penina. Banyak tekanan-tekanan, pergumulan yang dihadapi oleh Hana, namun di tengah-tengah pergumulannya itu, Hana tidak berputus asa. Hana tidak kehilangan harapannya. Namun sebaliknya, ia semakin bertekun di dalam doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan keturunan dan akan menjawab doanya. Dan sampai pada akhirnya, pada ayat yang ke-19, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa Hana tepat pada waktunya. Sehingga pada akhirnya Hana diberikan anak laki-laki dan diberi nama Samuel, yang berarti Tuhan mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Samuel lahir, tentu Hana tidak melupakan janji atau nazar yang telah ia buat kepada Tuhan. Ia berjanji, ia bernazar kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan seorang anak, ia akan mempersembahkan kembali anak tersebut kepada Tuhan untuk melayaninya seumur hidup. Maka setelah Samuel disapi, Hana membawanya ke rumah Tuhan di Silo dan memberikan kepada Imam Eli. Di sana mereka sujud menyembah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini ada beberapa poin yang menjadi pegangan kita. Poin yang pertama dari keteladanan Hana menunjukkan kepada kita betapa kuatnya doa dalam saat-saat kesusahannya, pergumulannya, tekanan-tekanan yang ia hadapi. Dia tidak berpaling dari Tuhan, malah semakin mendekat kepada Tuhan dalam seruan doanya. Dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dan akan menjawab doanya. Begitu juga dengan kita. Mari ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, tekanan-tekanan, tantangan hidup kita tidak menjauh dari Tuhan. Bahwa dalam segala situasi, kondisi baik, senang maupun sedih, mungkin ada banyak hal yang kita doakan, kita inginkan, kita tunggu-tunggu, kita harapkan. Mari ketika kita melihat dari teladan Hana, kita diajak untuk tidak kehilangan harapan. Kita diajari untuk terus berharap, berdoa, percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Poin yang kedua, janji kepada Tuhan. Hana membuat janji kepada Tuhan dan dia memegang teguh janji tersebut.
Mari kita belajar dari teladan Hana. Ia tetap konsisten terhadap sikapnya, terhadap responnya kepada Tuhan. Bahwa ia bersungguh-sungguh konsisten dengan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan kepada Tuhan. Bahwa setelah Samuel lahir, kemudian ia disapi dan membawa Samuel ke rumah Tuhan di Silo dan menyerahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Bahwa tindakan dari Hana inilah tindakan yang luar biasa. Hana tidak hanya berdoa untuk mendapatkan anak, diberikan keturunan, tetapi dia juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ia menepati janjinya, ia menepati nazarnya kepada Tuhan. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Ia menepati janji kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Hana. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, kita juga menepatinya. Walaupun itu sangat berharga bagi kita. Walaupun apapun yang kita miliki. Mari kita menepati janji kepada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, persembahan yang berharga. Samuel adalah persembahan yang sangat berharga bagi Hana. Namun ia tidak ragu untuk menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya memberikan persembahan yang terbaik, bahkan yang paling berharga sekalipun kepada Tuhan. Persembahan kita bukan hanya mengenai soal harta, materi, bisa juga melalui waktu, talenta, pelayanan, bahkan komitmen hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk tetap setia dan taat pada firman-Nya. Tuhan akan menghargai setiap apa yang kita berikan kepadanya. Tuhan akan menghargai persembahan yang kita berikan. Ketika kita memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari keteladanan Hana, apa yang ia alami, mungkin di antara kita merasakan seperti Hana. Mungkin kita sedang menantikan sesuatu. Mungkin kita sedang menaruh harapan. Mungkin kita sedang menginginkan sesuatu. Mungkin sama seperti Hana, memerlukan waktu. Perlu waktu. Apabila sampai saat ini, sampai sekarang doa kita belum terjawab. Tetapi kita melihat lagi keteladanan Hana. Bagaimana ketekunan dan kesetiaannya di dalam doa. Ia bertekun di dalam doa dengan bersungguh-sungguh. Di mana di dalam kehidupan kita menjalani dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa mendengar bahkan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Bahwa tidak ada satupun seruan doa-doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Hanya saja Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk menjawabnya. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti Hana, mari kita senantiasa terus berjalan di dalam iman, doa, pengharapan, dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Bahwa Tuhan akan setia dan mendengar setiap seruan doa-doa kita. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi kekuatan, dapat memampukan proses kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih atas firman yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di setiap hati dan pikiran kami. Agar kami senantiasa dapat bertumbuh melalui firman-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa dapat bertekun di dalam doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berkomitmen, untuk hidup, untuk mengabdi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kehidupan dan keberadaan yang kami jalani. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.